Jangan lupa di subscribe ya guys. Thank you. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Aditya Wicaksono di video saya yang ketiga ya, yang akan saya upload tentunya untuk materi-materi manajemen sumber daya manusia saat ini, yang akan membahas mengenai International Human Resource Management. Pada materi ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai International Human Resource Management dengan kaitannya globalisasi, sistem nasional, dan juga perusahaan multinasional dan pekerjaan dan sebagainya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa dapat komentar di kolom komentar dan juga memberikan masukan serta sarannya agar kedepannya konten ini juga tetap diupdate dan diperbaharui. Jika ada yang kurang tetap akan kita perbaiki. Pada materi ini yang pertama akan kita sampaikan yaitu International Human Resource Management. Apa sih yang mendasari itu semua? Yaitu yang saya ambil ini adalah dari buku International Human Resource Management Global National System and Multinational Companies, terbitan dari Tony Edwards and Chris Rees dari Pearson. Dari materi ini, pertama yang akan kita menjadikan dasar adalah perubahan besar yang sedang terjadi dalam ekonomi internasional dan juga dalam sifat pekerjaan di manajemen di berbagai wilayah dan negara. HRM internasional beroperasi dalam konteks yang dinamis ini dan juga strategik dalam praktik sumber daya manusia internasional yang paling baik dipahami ketika berada dalam tren sosial, politik, ekonomi yang berlaku di negara tersebut. Sejumlah konsep penting telah digunakan untuk menjelaskan proses-proses perubahan ini. Globalisasi mungkin merupakan yang utama di antaranya. HRM internasional berfokus pada cara perusahaan multinasional berupaya mempengaruhi cara orang bekerja dalam operasi lintas batas, dan globalisasi menghadirkan tantangan yang baru dan signifikan untuk mengelola dan mengatur pekerjaan berdasarkan skala internasional. Inti dari globalisasi ekonomi adalah meningkatkan pergerakan modal dan tenaga kerja, keuangan, barang, dan jasa antar negara. Ini merupakan tantangan besar sekaligus sebagai katalis utama untuk perubahan dalam HRM internasional dan juga hubungan kerja. Konsep globalisasi ini juga sering digunakan dengan cara yang agak kabur untuk menunjukkan perubahan ekonomi dan sosial yang berskala besar tanpa menentukan secara tepat apa itu. Kapitalisme global tetap merupakan suatu sistem yang dinamis di mana berbagai strategi tersedia untuk membangun keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan negara. Dalam perjuangan kompetitif itu, kekuatan divergensi dan konvergensi berada dalam ketegangan yang berkelanjutan. Dalam batasan struktural baru, perusahaan memiliki ruang untuk membuat pilihan strategis, memilih kebijakan dan solusi yang dapat membentuk lingkungan mereka. Untuk perusahaan transnasional, tekanan utama tercermin dalam tekanan kontradiktif untuk menstandarkan operasi, produk, dan layanan mereka sehingga memaksimalkan data dan manfaat biaya yang terintegrasi secara global, sementara pada saat yang sama berusaha untuk melayani kebutuhan pasar yang tertentu. Kita akan melanjutkan ke topik. Di topik yang saat ini kita akan membahas mengenai SDM dan juga international business. Sebagai contoh yang akan kita ambil yaitu perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat semakin meningkatkan kegiatan bisnis ke luar negeri. Tentunya saja perusahaan besar yang telah lama memiliki operasi luar negeri tersebut yang luas, namun dengan penyatuan pasar Eropa, penggunaan mata uang euro, pembukaan Eropa Timur, serta tuntutan perkembangan yang secara cepat di Asia dan bagian dunia lainnya, bahkan perusahaan kecil telah menemukan keberhasilan
bergantung pada kemampuan memasarkan dan mengelola itu di luar negeri. Hal ini dihadapkan perusahaan pada tantangan manajemen yang menarik, misalnya produk dan rencana produksi harus dikoordinasikan berbasis seluruh dunia dan juga ciptakan struktur organisasi yang mampu menyeimbangkan kendali kantor induk secara terpusat dengan otonomi lokal yang memadai. Perusahaan harus meluaskan kebijakan dan sistem SDM di luar negeri. Pada masa globalisasi dewasa ini, demi bertahan, perusahaan harus dapat bersaing di pasar internasional. Semakin banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional dan mengekspor produk mereka, membangun fasilitas di negara lain, dan bergabung dengan aliansi perusahaan asing, maka bisnis-bisnis ini harus membangun pasar global. Tidak ketinggalan dengan persaingan di luar negeri, menyewa tenaga kerja internasional, dan menyiapkan para pekerja untuk menghadapi tugas-tugas skala global. Negara asing dapat menyediakan pasar baru yang terdiri dari jutaan pelanggan baru bagi sebuah bisnis. Alasan lain yang menyebabkan perusahaan cenderung mendirikan peroperasiannya di luar negeri adalah karena biaya pekerjaan dapat ditekan. Contohnya, rata-rata gaji bulanan di Cina hampir sama dengan rata-rata gaji harian di Amerika. Kemajuan di bidang IT juga memegang peranan yang erat dalam kelangsungan bisnis internasional. Kemajuan teknologi dan komunikasi mempengaruhi dan juga mempermudah perusahaan untuk mendistribusikan pekerjaan secara global. Tim yang beranggotakan pekerja dari zona waktu yang berbeda dapat tetap melangsungkan proyek dengan pembagian menurut daerah dan sesuai dengan bidang keahliannya. Aktivitas global ini didukung dengan perjanjian perdagangan antar negara. Misalnya sebagian besar negara di bagian Eropa Barat merupakan anggota dari European Union, maka mata uang yang digunakan adalah harus sama, yaitu euro. Untuk Kanada, Meksiko, dan Amerika mendorong perdagangan di antara mereka dengan NAFTA, North American Free Trade Agreement. Selain itu, WTO, World Trade Organization, memecahkan persengketaan perdagangan di antara lebih dari 100 negara yang berpartisipasi. Tren dan perjanjian perdagangan tersebut mendukung perdagangan internasional yang otomatis menyebabkan peningkatan dan perubahan dalam tuntutan pengelolaan sumber daya manusia. Organisasi dengan pelanggan dan pemasok di negara tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memahami para pelanggan dan pemasok tersebut. Organisasi yang beroperasi di negara lain perlu memahami hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Mereka harus dapat menyesuaikan perencanaan sumber daya manusianya sedemikian rupa, sehingga perusahaan harus dapat melakukan komunikasi, melaksanakan praktek mereka kepada seluruh tenaga kerja internasional. Berbagai kegiatan internasional menuntut para manajer harus memahami prinsip-prinsip sumber daya manusia serta praktik yang lazim dalam pasar global tersebut. Dalam tantangan bisnis SDM juga yang bersifat internasional ini, ada beberapa hal yang menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek MSDM di perusahaan. Yang pertama adalah penyebarannya. Mudah mendapatkan keterampilan yang tepat di tempat yang membutuhkannya dengan mengabaikan kondisi lokasi grafisnya. Kedua, diseminasi pengetahuan dan inovasi. Menyebarkan pengetahuan dan praktek yang paling canggih ke seluruh organisasi dalam mengabaikan dari mana asalnya. Ketiga, mengenali dan mengembangkan bakat secara global, mengenali siapa yang dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global, dan mengembangkan kemampuannya. Cukup rumit memang untuk penyusunan staf global seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga akan membahas mengenai perbedaan antar negara yang mempengaruhi perilaku MSDM itu sendiri. Yang pertama adalah faktor budaya. Dari faktor budaya ini kita akan melihat bahwa setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antar cabang-cabang perusahaan. Sehingga para manajer juga yang biasanya merasa khawatir dalam penyelesaian pekerjaannya dalam mempertahankan keharmonisan lingkungan, dan para manajer juga berada di kondisi yang ekstrim
Studi-studi lain juga menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi kebijakan dari SDM itu sendiri. Sebagai contoh, dibandingkan dengan karyawan Amerika Serikat, para pekerja Meksiko mengharapkan para manajer menjaga jarak dengan karyawan atau bersikap formal. Di Jerman, karyawan bahkan tidak boleh terlambat beberapa menit dan harus menyebut orang yang lebih senior secara formal dengan jabatannya. Faktor hubungan hukum dan industrial. Dalam praktek ini, faktor hukum dan hubungan industri dari suatu negara satu dengan negara lainnya, contohnya praktik perjalanan yang sesungguhnya tidak ada di Eropa. Dewan kerja seperti memecat pekerja memakan waktu dan juga mahal. Banyak negara di Eropa di mana dewan pekerja menggantikan mediasi manajemen pekerja informal berbasis serikat pekerja seperti di Amerika Serikat. Dewan kerja adalah sekelompok formal yang dipilih karyawan dari perwakilan bekerja bertemu setiap bulan dengan manajer mendiskusikan kelompok topik-topik berkisar kebijakan dan juga sampai dengan pemecatan. Codetermination adalah peraturan di Jerman dan beberapa negara lainnya, artinya adalah karyawan memiliki hak hukum atas sebuah suara dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pekerja memilih perwakilan mereka untuk dewan pengawas dari perusahaan, ada perwakilan perekrut pekerja untuk pekerja tingkat manajemen puncak. Di Amerika Serikat, kebijakan SDM seperti upah dan tunjangan ditentukan juga oleh perusahaan. Lalu untuk sistem ekonomi, perbedaan sistem ekonomi yang diterjemahkan ke dalam perbedaan praktek SDM di beberapa negara lebih terpacu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. Misalnya Prancis, walaupun negara yang memiliki masyarakat yang sangat kapitalis, menerapkan larangan ketat atas hak pengusaha untuk memberhentikan karyawannya dan membatasi jumlah jam kerja yang dapat digunakan karyawan untuk bekerja setiap minggunya. Pada selanjutnya kita akan membahas juga mengenai perbedaan dan persamaan dalam praktik-praktik sumber daya manusia. Negara-negara memiliki perbedaan budaya, sistem hukum, politik, dan ekonomi, sehingga tidak mengherankan praktik-praktik SDM cenderung berbeda antar negara. Yang pertama, prosedur seleksi personel. Pengusaha di seluruh dunia cenderung menggunakan kriteria metode yang sama untuk menyeleksi karyawan. Di Amerika Serikat yaitu memberikan wawancara personal secara personal, individual, lalu kemampuan seorang dalam melakukan persyaratan teknik dan membuktikan pengalaman kerja dalam pekerjaan yang sama. Kemudian dengan uji karyawan adalah salah satu dari 3 praktik seleksi di RRC, misalnya di Indonesia dan juga di Korea sebagai contoh. Yang kedua, tujuan penilaian kerja. Penggunaan hasil penilaian kerja oleh pengusaha cenderung lebih bervariasi di negara yang berbeda. Misalnya pengusaha di Taiwan, Amerika Serikat, Kanada memeringkat untuk menentukan pembayaran sebagai salah satu 3 alasan menilai kinerja tujuan, sehingga yang paling penting sebagai contoh di Korea dan Meksiko atau di Amerika Serikat menekankan penggunaan nilai untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja karyawan, sementara di Meksiko RRC dan negara tujuan ini adalah diproseskan di bawahnya untuk mengenali bawahan adalah tujuan utama untuk penilaiannya. Selanjutnya untuk praktik-praktik pelatihan dan pengembangan, tujuan dari program pelatihan dan pengembangan biasanya terdapat lebih banyak kesamaan daripada perbedaan antar negara, khususnya kemampuan pengusaha dimanapun memeringkat untuk meningkatkan kemampuan teknis sebagai tujuan utama pelatihan bagi para karyawannya. Alasan utama memberikan pelatihan cenderung sama tanpa memandang negara. Jumlah pelatihan yang diberikan perusahaan berbeda secara substansial dari satu negara ke negara lainnya. Selanjutnya penggunaan intensif pembayaran, di mana tujuan berkenaan dengan pemanfaatan intensif finansial berupa hal berlawanan dengan intuisi.
di mana penekanan pada pembayaran kinerja di Amerika Serikat, di China, orang lebih menduga bahwa manajer Amerika Serikat yang lebih menekankan intensif daripada China. Berdasarkan survei intensif hanya memainkan peran moderat dalam paket pembayaran di Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi sumber daya manusia secara global. Perbedaan budaya pada praktik SDM di dunia beralasan dengan adanya pertanyaan realistiskah perusahaan mencoba menerapkan SDM terstandarisasi dengan besarnya fasilitas di dunia. Dari hasil studi banyak yang menjawab ya, menunjukkan bahwa pengusaha harus menunda para manajer lokal pada beberapa masalah spesifik. Fakta ini baru-baru ini terdapat perbedaan mengenai yang disarankan. Hal yang terpenting yang kita perlu tahu adalah menciptakan dan menerapkan sistem SDM global. Dalam studi yang kita baca ini ada beberapa SDM yang dikembangkan dan juga diterima oleh manajer lokal yang ada di dunia. Yang pertama, bahwa sistem global lebih diterima di organisasi yang benar-benar global. Perusahaan-perusahaan dan manajer yang berpikir bahwa mereka memiliki ruang lingkup dan perspektif yang global, sebagian besar fungsi-fungsi dan operasi unit mereka benar-benar berbasis global. Yang kedua, menyelidiki intimidasi terhadap diferensiasi dan kita harus menentukan legitimasi mereka. Pada manajer SDM berupaya untuk melakukan standarisasi seleksi, pelatihan, dan penilaian, kompensasi atau praktik-praktik SDM lainnya. Di seluruh dunia selalu menemui resistensi dan para manajer juga menolaknya. Penggunaan kata menyelidiki tidak berarti memaksakan sistem yang sudah sesuai dengan lokal. Menilai secara hati-hati budaya lokal atau perbedaan mungkin melemahkan sistem baru tersebut. Tetapi dengan memiliki pengetahuan masalah hukum setempat dan kemampuan tampil pada berbeda diperlukan, kemudian dapat menciptakan suatu pasar dengan metode yang baru. Yang selanjutnya kita dapat bekerja dengan konteks perusahaan yang kuat. Budaya perusahaan yang kuat membantu pemanfaatan wewenang untuk menolak perbedaan grafis. Kesepakatan antar karyawan dengan jarak jauh, misalnya waktunya menerapkan praktik-praktik yang terstandarisasi di seluruh dunia. Sebagai contoh, jika memiliki budaya perusahaan yang kuat karena cara merekrut, menyeleksi, melatih, dan memberikan penghargaan pada mereka, manajer memiliki kesadaran yang kuat untuk setiap nilainya dan juga kesepakatan dalam mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik SDM yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Lalu kita juga akan mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif. Dari materi yang saya baca ini praktik mengembangkan SDM di beberapa dunia yang lebih efektif. Pertama, kita membentuk jaringan SDM secara global. Manajer SDM di seluruh perusahaan dunia harus merasa bahwa tidak ada atau tidak hanya para manajer SDM lokal, tapi perusahaan satu bagian secara keseluruhan yang lebih besar yang dinamakan jaringan SDM global perusahaan. Hal tersebut memperlakukan manajer lokal sebagai rekanan yang setara, bukan sebagai pelengkap. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa lebih penting menstandarisasi hasil akhir dari kompetensi daripada model tertentu. Contohnya mempertimbangkan pelamar, peneliti, menyimpulkan meskipun perusahaan dapat berupaya melakukan standarisasi perangkat secara global, poin pentingnya adalah menstandarisasikan apa yang dinilai tapi fleksibel bagaimana itu dinilai. Selanjutnya kita harus melakukan pengelolaan SDM dalam konteks global. Dalam materi yang saya baca ini cukup panjang mengenai konteksnya ini, konteks global ini. Saat ini dunia menjadi satu kesatuan, segalanya menjadi lebih cepat dan juga pergerakan orang di dunia menjadi lebih cepat. Begitu pula juga dalam hal bisnis. Saat ini bisnis pun juga menjadi global. Perusahaan juga telah melebarkan sales, manufaktur, dan juga lingkup organisasi ke seluruh dunia. Begitu pula dengan tenaga kerja. Saat ini mobilitas pekerja telah melewati batas-batas tingkat globalisasi dan penyusunan staf, pengorganisasian global adalah inti dari SDM internasional. Proses ini meliputi pengidentifikasian dan juga penyeleksian orang-orang dalam mengisi posisi
di luar negeri dan juga kemudian menempatkan posisi-posisi tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas juga mengenai penyusunan staf. Yang pertama, penyusunan staf internasional, di mana dari negara asal atau lokal multinational company atau kita biasa singkat MNC menggunakan beberapa jenis manajer internasional, di mana lokal adalah warga negara dari negara tempat mereka bekerja. Ekspatriat bukan hanya warga negara dari negara mereka bekerja. Kewarganegaraan negara asal mereka adalah warga negara dari negara di mana perusahaan multinasional memiliki kantor pusatnya. Kewarganegaraan ketiga adalah warga negara dari sebuah negara selain dari negara asalnya. Terdapat beberapa alasan tergantung pada manajer lokal untuk mengisi peringkat manajemen cabang luar negeri pada suatu perusahaan. Banyak orang yang tidak ingin bekerja di negara asing dan biaya menggunakan ekspatriat biasanya jauh lebih besar daripada biaya menggunakan pekerja lokal. Selanjutnya kita menggunakan offshoring atau subkontrak. Offshoring atau subkontrak menugaskan karyawan lokal luar negeri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan domestik negaranya yang tumbuh secara pesat. Pekerjaan offshoring memang sangat kontroversial karena satu hal kontroversialnya yaitu offshoring cenderung menjadi kegiatan yang menggantung pada SDM secara khusus. Manajer SDM ketika melakukan offshoring adalah bahwa menemukan kota di luar negeri dan memberikan tenaga kerja yang murah dan kompetensi yang tinggi secara teknis adalah salah satu tugas dalam menentukan keberhasilan offshoring. Selanjutnya, untuk manajer SDM juga harus memastikan bahwa kebijakan kompensasi dan kondisi secara memuaskan. Artinya, offshoring adalah industri yang tumbuh dengan cepat dan semua karyawan lokal ini adalah bagian dari talenta bergeraknya yang dapat dengan mudah berpindah dari satu pengusaha ke pengusaha lainnya. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan penyusunan staf internasional. Secara beberapa hal yang kita bahas, yang pertama secara etnosentris, polisentris, dan geosentris. Untuk etnosentris di mana sikap yang berlaku adalah sikap negara asal, gaya manajemen, pengetahuan, kriteria evaluasi dan para manajer adalah superior terhadap apapun yang mungkin ditawarkan oleh negara setempat. Dalam polisentris terdapat keyakinan bahwa hanya para manajer negara setempat yang benar-benar memahami budaya dan perilaku pasar negara setempat, sehingga cabang luar negeri harus dikelola oleh orang lokal. Sedangkan pada perusahaan geosentris terdapat keyakinan bahwa seluruh staf manajemen harus dipindahkan berdasarkan basis global, berdasarkan asumsi bahwa manajer terbaik adalah posisi tertentu di mana saat di mana saja bisa jadi ada di mana ada dari sekian banyak negara setempat perusahaan dapat menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini membangun budaya yang lebih kuat dan juga lebih konsisten menetapkan nilai-nilai di antara seluruh tim manajemen. Selanjutnya faktor-faktor penting bagi orang yang ditugaskan secara internasional. Yang pertama adalah pengetahuan dan motivasi pekerjaan. Yang kedua, dari pengetahuan dan motivasi pekerjaan ini ada beberapa kemampuan yang diharapkan, yaitu kemampuan manajerial, kemampuan organisasi, kemampuan melakukan kreativitas, administrasi, dan sebagainya. Lalu keterampilan yang selanjutnya adalah yang dibutuhkan keterampilan dalam berhubungan. Diperlukan rasa hormat, sopan santun, dan memperlihatkan rasa hormat, kebaikan hati, empati, dan juga memiliki keyakinan diri. Yang selanjutnya fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, memiliki fleksibilitas, kestabilisan emosional, mandiri, dapat diandalkan, dan peka terhadap politis. Keterbukaan budaya luar juga diperlukan dalam penugasan karyawan internasional. Yang terakhir adalah situasi keluarga, di mana kemampuan beradaptasi dari pasangan dan juga keluarganya di lokasi barunya dan juga mendapat respon yang positif dari pasangannya juga diperlukan, sehingga kesediaan pasangan untuk dapat tinggal di luar negeri dan juga kondisi pernikahan yang stabil.
Selanjutnya, dalam melatih dan mempertahankan karyawan internasional, mengorientasikan dan melatih karyawan pada penugasan internasional, memberikan orientasi dan latihan yang dibutuhkan untuk keberhasilan di luar negeri, memberikan pelatihan khusus. Dalam hal pelatihan khusus, terdapat 4 pendekatan langkah, yaitu berfokus pada dampak dan juga perbedaan budaya, mempunyai tujuan untuk membuat para partisipan memahami bagaimana sikap baik, positif atau negatif, dan terbentuk sebagaimana hal perilaku tersebut. Yang ketiga, memberikan pengetahuan faktual tentang negara tujuan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan seperti bahasa dan juga keterampilan dalam beradaptasi. Penilaian kinerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian kinerja para manajer internasional. Ada beberapa hal yang rumit dalam menilai kinerja seorang ekspat. Salah satunya adalah mengenai siapa sebenarnya ekspat tersebut, dan juga hal yang sangat krusial dalam manajemen lokal untuk mendapatkan input hal tersebut. Tetapi perbedaan budaya dapat membuat penyimpangan penilaian. Para atasan di negara setempat mungkin mengevaluasi seorang manajer ekspat di negara-negaranya dengan agak negatif jika mereka merasa bahwa perusahaan pembuat keputusan tersebut partisipatif dan dibuat oleh manajer tidak lantas secara kultural. Dalam mengukur ekspat dengan kinerja objektif seperti keuntungan pangsa pasar, tetapi kejadian lokal dapat mempengaruhi kinerja manajer tersebut, walaupun tetap tidak terlihat untuk staf di kantor pusat tersebut. Usulan untuk memperbaiki proses penilaian ekspat biasanya ditentukan untuk level kesulitan penugasan, memberikan bobot yang lebih besar terhadap penilaian manajer itu di lokasi, terhadap persepsi manajer tentang kinerja karyawan itu sendiri yang jauh. Yang ketiga, jika manajer kantor pusat melakukan penilaian tertulis secara aktual, mintalah dia juga untuk melakukan saran dari mantan ekspat yang pernah bekerja di luar negeri sebelumnya. Sebenarnya untuk materi bisnis internasional itu adalah hal yang penting, sehingga kita tahu bahwa perusahaan harus dikelola secara global. Hal ini untuk menghadapkan manajer dengan banyak tantangan yang baru untuk mengkoordinasikan operasi produksi, penjualan, dan juga keuangan atas dasar dari seluruh dunia. Banyak perusahaan menekankan kebutuhan SDM internasional dengan melakukan seleksi, melatih, dan membayar, serta melakukan repatriasi karyawan global. Perbedaan antar negara mempengaruhi proses MSDM tersebut terhadap sebuah perusahaan. Faktor budaya seperti individualisme versus kolektivitisme menyatakan perbedaan dalam nilai dan juga sikap. Faktor ekonomi dan biaya pekerja membantu menentukan apakah penekanan SDM harus pada efisiensinya. Pembangunan komitmen dan juga suatu pendekatan lainnya, hubungan industrial dan khususnya hubungan antara pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha mempengaruhi sifat dan kebijakan SDM, khususnya sebuah perusahaan antar negara. Penugasan ekspatriat yang gagal dalam jumlah besar, tetapi rata-rata dapat diperbaiki melalui seleksi yang lebih teliti. Ada berbagai sumber yang dapat digunakan untuk sumber daya manusia tersebut, menyusun staf domestik dari cabang luar negeri. Posisi manajerial seringkali diisi oleh orang lokal dari para ekspat, tapi tidak selalu demikian. Menyeleksi manajer untuk penugasan ekspat berarti memang menyaring mereka atas sifat berdasarkan prediksi dan sebagainya. Selanjutnya, untuk penyaringan kemampuan adaptasi yang fokus pada kemungkinan keberhasilan itu juga terkait dengan faktor keluarga dan juga penugasan luar negeri dalam proses seleksinya sendiri. Sehingga MSDM yang strategis adalah menghubungkan antara SDM dengan sasaran dan tujuan strategis untuk memperbaiki kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi untuk memupuk inovasi dan juga fleksibilitas. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan dapat komen di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih.